warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Pengertian dan Sejarah Standarisasi Lingkungan. Yang pertama, saya akan membacakan pengertian lingkungan. Lingkungan adalah fondasi kehidupan bumi, menyediakan sumber daya penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan seperti deforestasi dan pencemaran mengancam keseimbangan ekosistem. Standar lingkungan berfungsi sebagai pedoman untuk praktik pengelolaan yang baik terhadap lingkungan. Dengan mengikuti standar ini, kita dapat melindungi lingkungan sambil memenuhi kebutuhan saat ini. Apa itu standarisasi lingkungan? Standarisasi lingkungan adalah proses penetapan aturan, pedoman, atau batasan teknis untuk menjaga kualitas lingkungan dan mencegah pencemaran. Tujuan utamanya mengendalikan dampak negatif aktivitas manusia, menjamin keberlanjutan sumber daya alam, memberikan acuan hukum dan teknis bagi industri dan masyarakat. Awal mula standarisasi lingkungan, kesadaran global terhadap lingkungan mulai tumbuh pada tahun 1970-an. Saat dunia menghadapi krisis polusi udara, air, dan tanah akibat industrialisasi. Titik balik penting. Konferensi Stockholm 1972 diselenggarakan oleh PBB. Lalu konferensi ini menjadi tonggak awal kerjasama internasional dalam perlindungan lingkungan. Yang ketiga, melahirkan UNEP, United Nations Environment Program, sebagai Badan Lingkungan Dunia. Sejak itu, muncul berbagai standar dan regulasi lingkungan di tingkat nasional dan internasional. Perkembangan global ISO 14000 pada tahun 1996, International Organization for Standardization memperkenalkan ISO 14000, standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan. Fokus utama mengelola dampak lingkungan secara sistematis, meningkatkan kepatuhan hukum dan kinerja lingkungan. ISO 14000 menjadi standar paling dikenal dan banyak digunakan seluruh dunia. Hingga kini, ISO 14000 telah diadopsi oleh berbagai negara sebagai acuan dan pengelolaan lingkungan, baik di sektor industri, pemerintah, maupun organisasi non-profit. Perkembangan di Indonesia. Peran SNI di Indonesia memiliki peran penting dalam menetapkan standar lingkungan seperti baku mutu, air, emisi udara, dan pengelolaan limbah. SNI dikembangkan oleh BSN, yaitu Badan Standarisasi Nasional, dan disesuaikan dengan kebutuhan nasional serta perkembangan global. Kerjasama internasional mengadopsi dan menyelaraskan standar lingkungan dengan ISO 14000, bekerja sama dengan lembaga seperti ISO, UNEP, dan ASEAN. Adapun tujuan standarisasi lingkungan, yang pertama ada melindungi sumber daya alam, menjaga kualitas udara, air, dan tanah agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan pengelolaan limbah, mendorong penggunaan sumber daya secara hemat dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan, memotivasi perusahaan untuk menerapkan praktik ramah lingkungan dan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Dan manfaat standarisasi bagi lingkungan, yang pertama ada pengurangan emisi gas rumah kaca. Standar emisi membantu menekankan pencemaran udara dan memperlambat perubahan iklim. Yang kedua, pengelolaan limbah yang lebih baik, aturan baku mutu dan sistem manajemen lingkungan mendorong pengelolaan limbah yang aman dan efisien. Lalu yang ketiga, konservasi keanekaragaman hayati, standarisasi menjaga ekosistem dari kerusakan dan mendukung kelestarian flora serta fauna. Dengan penerapan standar, lingkungan menjadi lebih terlindungi dan berkelanjutan. Manfaat standarisasi bagi ekonomi. Yang pertama, efisiensi produksi dan pengurangan biaya, penggunaan teknologi dan praktik berkelanjutan menekan pemborosan, optimalisasi sumber daya, menurunkan biaya operasional. Akses pasar global dengan sertifikasi
Sertifikasi lingkungan membuka peluang ekspor, menambah nilai jual, dan kepercayaan konsumen internasional. Lalu, inovasi dalam teknologi ramah lingkungan mendorong riset dan pengembangan hijau menjadi keunggulan kompetitif dalam industri global. Manfaat standarisasi bagi masyarakat. Standarisasi memberikan manfaat penting bagi masyarakat dengan menciptakan keseragaman dan kualitas produk serta layanan. Dengan adanya standar yang jelas, konsumen dapat merasa lebih aman dan percaya diri karena produk yang mereka gunakan memenuhi kriteria tertentu dalam hal keamanan dan efisiensi. Selain itu, standarisasi memfasilitasi perdagangan internasional, mengurangi hambatan teknis, dan memperluas akses masyarakat terhadap produk global. Di samping itu, standarisasi juga berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat dengan menetapkan pedoman yang mengurangi dampak negatif dari aktivitas industri. Studi kasus nasional program. Contoh program Proper oleh KLHK Indonesia. Proper program penilaian peringkat kinerja perusahaan diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, bertujuan menilai kepatuhan dan kinerja lingkungan perusahaan, mendorong transportasi, inovasi hijau, dan tanggung jawab sosial. Hasil peningkatan perusahaan patuh standar lingkungan, jumlah perusahaan dengan peringkat hijau dan emas meningkat setiap tahun, meningkatkan kesadaran korporasi terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan, menjadi acuan perbaikan berkelanjutan bagi sektor industri nasional. Studi kasus nasional Swedia. Swedia konsisten menerapkan kebijakan lingkungan ketat, fokus pada energi terbarukan, transportasi hijau, dan pengelolaan limbah. Pemerintah dan masyarakat berkolaborasi dalam pelestarian lingkungan. Hasil, kota Stockholm dinobatkan sebagai European Green Capital. Stockholm meraih gelar European Green Capital oleh Uni Eropa. Diakui atas inovasi lingkungan, kualitas hidup, dan sistem transportasi ramah lingkungan. Menjadi inspirasi global untuk pembangunan berkelanjutan. Tantangan dalam penerapan standar lingkungan. Penerapan standar lingkungan menghadapi beberapa tantangan signifikan. Yang pertama, biaya implementasi sering menjadi hambatan, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah UKM yang kesulitan memenuhi investasi awal untuk teknologi ramah lingkungan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan sumber daya di kalangan masyarakat dan pelaku industri, seperti pengetahuan yang terbatas dan minimnya tenaga ahli, menghambat adopsi standar terakhir. Hambatan regulasi dan penegakan hukum, termasuk ketidakkonsistenan aturan dan lemahnya pengawasan serta sanksi, semakin menyulitkan penerapan standar lingkungan. Solusi dan rekomendasi. Untuk mengatasi tantangan dalam penerapan standar lingkungan, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, pelatihan dan edukasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku industri tentang pentingnya standar lingkungan, serta menyediakan pelatihan teknis bagi sumber daya manusia lokal. Kedua, insentif bagi perusahaan ramah lingkungan, seperti penghargaan potongan pajak atau kemudahan perizinan dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk bertransformasi hijau. Terakhir, kerjasama lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan sistem berkelanjutan secara komprehensif, sehingga memperkuat upaya penerapan standar lingkungan dan menciptakan dampak positif yang lebih luas. Dan saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, standarisasi lingkungan adalah upaya menetapkan pedoman untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif aktivitas manusia. Dimulai sejak Konferensi Stockholm 1972. Standar seperti ISO 14000 dan SNI di Indonesia membantu menjaga
keberlanjutan sumber daya alam, mengurangi polusi, serta mendorong efisiensi dan tanggung jawab sosial. Manfaatnya mencakup perlindungan ekosistem, efisiensi bahaya, dan peningkatan daya saing industri. Studi kasus nasional dan global menunjukkan penerapan standar ini berdampak positif. Meski tantangan seperti biaya dan kesadaran masih perlu diatasi melalui edukasi, insentif, dan kolaborasi lintas sektor. Literaturnya cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.